bergema bolak-balik di liburan saat kekuatan sebenarnya dari parasol abadi ditampilkan. Tidak ada satupun dari 18 panah jiwa yang melukainya, dan meskipun Bai Xiaochun tidak bisa melihat wajah aneh di atas payung, Zhou Yixing bisa. Bagi Zhou Yixing, wajah tersenyum itu tampak menakutkan, bahkan mengingatkannya pada topi merah dari sebelumnya. Payung macam apa itu? Pikirnya, kulit kepalanya kesemutan. Adapun ki dingin di daerah itu, gitu dingin sehingga dia merasa gemetar di dalam. Itu adalah saat krisis yang mematikan di mana mata Zhou Yixing bersinar saat dia terbang mundur. Kali ini, alih-alih memanggil panah jiwa, dia menarik panah jenis baru dari tasnya. Itu merah terang dan memancarkan panas yang kuat, yang menyebabkan ki dingin di daerah itu diambang kehancuran. Ketika Bai Xiaochun melihatnya, ekspresinya berkedip. Apa-apa itu? Mengapa rasanya seperti nyala 9 warna? Tidak tunggu, mungkinkah itu api 10 warna? Ai! Bai Xiaochun benar-benar terpana bahwa Zhou Yixing akan memiliki benda berharga seperti ini untuk Anda. Apa yang membuat Bai Xiaochun lebih terlihat adalah bahwa sekilas terlihat seperti panah, tapi sewaktu-waktu, itu benar-benar tampak seperti terbuat dari api. Itu hampir seolah-olah ada dalam keadaan antara jasmani dan ilusi. Yang lebih luar biasa adalah bahwa Bai Xiaochun melihat desain emas di permukaan panah. Desain emas. Meskipun awalnya dia tidak yakin apa desain emas itu membuat pikirannya berputar, dan dalam beberapa saat, dia telah mencapai kesimpulan. Itu harta karun berharga yang telah menerima peningkatan semangat 11 kali lipat. Semangat 10 kali lipat menghasilkan 10 peningkatan desain perak, tapi tanda peningkatan ke-11 adalah desain emas tunggal. Spekulasi Bai Xiaochun benar. Panah itu tidak lain adalah panah roh api dengan peningkatan semangat 11 kali lipat. Zhou Yixing merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan kartu truf miliknya yang ia harap akan disimpan untuk beberapa kesempatan lain. Itu adalah benda spesial yang diberikan kepadanya oleh klannya untuk digunakan sebagai garis pertahanan terakhir. Itu adalah harta yang berharga dengan peningkatan semangat 11 kali lipat, yang, dalam kombinasi dengan semangat 9 kali lipatnya meningkat, mampu membunuh pembudidaya Nas Chensol. Fakta bahwa dia menggunakan panah ini menunjukkan ukuran Zhou Yixing ingin membunuh Bai Xiaochun. Waktunya mati, Bai Xiaochun. Dia meraung sambil mengetuk panah kehaluan. Sementara itu, rambut Bai Xiaochun berdiri tegak, dan murid-muridnya mengerut karena krisis mematikan dirinya. Pada saat ini, dia yakin bahwa panah ini pasti bisa membunuhnya. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Saat Zhou Yixing menggambar busur, Bai Xiaochun berteriak dan membuka mata ketiga. Berdiri, Zhou Yixing berhenti, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya saat tangan yang digunakan untuk menarik tali busur tiba-tiba bergerak. Pada saat yang sama, suara gemuruh bisa terdengar saat Bai Xiaochun menggunakan Living Mountain Incantation, dan juga memanfaatkan untuk memanggil kerajaan Water Swan-nya. Ketika daerah di sekitarnya berubah menjadi rawa, ia menarik ki dinginnya kembali, menyebabkan badai mengamuk di sekitarnya. Namun, hal-hal belum berakhir. Kekuatan teknik hidup abadi-abadi melonjak di sekitarnya, mendorong kekuatan tubuh kedagingannya hingga batas. Semua hal ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tapi sebenarnya terjadi dalam momen yang paling singkat. Beberapa saat kemudian, sigil bintang di dahi Zhou Yixing ledakan dengan cahaya bintang, kemenangannya dari kendali Bai Xiaochun. Saat berkeringat mulai meneteskan ke wajah, ia melepaskan tali busur. Kemudian, suara gemuruh terdengar seperti panah jiwa api dengan peningkatan semangat 11 kali lipat terbang keluar. Itu penampilan meninggalkan haluan itu berubah menjadi naga api besar, sangat mirip. Saat naga itu menembak ke arah Bai Xiaochun, ia berlari ke prahara ki yang dingin, menghancurkannya, dan kemudian melanjutkan ke depan sampai menabrakan besar yang bangkit dari tanah. Saat ledakan memekakan telinga menggoyang koridor, Bai Xiaochun ke udara, berubah menjadi golem batu yang sangat besar. Mengulurkan tangan kanannya, ia melepaskan Mountain Sucking Bash dan kemudian Throat Crushing Grasp, menggunakan semua kekuatan gunung yang masih hidup dan tubuhnya yang berdaging dalam satu serangan besar-besaran. Lagi pula, panah ini bisa membunuh seorang pembudidaya Nas Chensol, dan karena itu, dia tidak punya harapan untuk menghindarinya. Satu-satunya harapannya sekarang adalah untuk menangkapnya. Saat gold core-nya berputar dengan cepat, cahaya hitam tiba-tiba muncul dari dalam ketika penyu wajinya muncul untuk memblokir panah jiwa api. Sebuah ledakan besar bergema ketika keduanya terhubung, dan panah jiwa bahkan mengeluarkan sesuatu seperti kesalahan ketika gelombang kejut diluncurkan.
Namun, karena semua hal ini terjadi gitu cepat, dan karena posisi Bai Xiaochun saat ini memandang Zhou Yixing, dia tidak dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi. Tepat ketika panah roh api akan hancur berkeping-keping, Bai Xiaochun menggunakan kekuatan tubuh kedagingannya dan kekuatan gunung yang hidup, serta kekuatan gunung bais gemetar dan genggaman pencabutan tenggorokan, untuk menjangkau dan mengambil alih tenggorokan api. Kemudian, kekuatan heks kematian melonjak untuk mencegah panah dari meledak. Gemuruh besar menghadapi tantangan, dan gelombang kejut intens yang menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut Zhou Yixing saat jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang dipotong, ekspresinya campuran ketidakpercayaan dan kejutan. Bagaimana dia bisa menebak bahwa panah roh jiwanya, yang bisa membunuh ahli jiwa yang baru lahir, akan direbut oleh Bai Xiaochun? Itu Bai Xiaochun meletakkan tangannya di panah jiwa api, mengetahui Water Swarm Kingdom-nya runtuh, dan ki dinginnya menghilang. Bentuk golem batunya hancur, dan dia tidak terungkap, batu awan darah. Dia terlempar ke belakang, lapisan zirahnya hancur menjadi abu, namun, pegang panah dengan kuat. Naga api yang berjuang meraung dan bertarung, tapi pada akhirnya itu menyusut kembali menjadi panah. Tidak mungkin. Zhou Yixing menangis, matanya terbelalak keluar dari tengkoraknya. Terengah-engah sebagai sensasi yang mematikan mengatasi dirinya. Dia melihat yang tak bisa dipercaya untuk bermain di atas pemandangan, menghadapi teror. Akhirnya, dia menggambar bintang sigil di dahinya, yang mulai berdenyut dengan kekuatan teleportasi. Bai Xiaochun perlahan-lahan mendongak, matanya merah, niat membunuhnya membara saat dia melangkah maju. Waktunya mati, Zhou Yixing. Langkah itu hampir seperti mendarat langsung di hati Zhou Yixing. Dia gemetar nampak, dan skream keras. Jika panah arwah apinya tidak bisa membunuh lawan ini, lalu apa yang bisa? Pikiran berputar dan tidak punya waktu untuk berpikir, dia yang mendorong Kenya, menyebabkan semburan cahaya bintang besar keluar dari sigil bintangnya, yang membungkusnya dan dahinya memindahkannya. Dia tidak berani melakukan apapun selain dari diri sendiri. Saat ini, hanya membayangkan Bai Xiaochun membuat takut. Bai Xiaochun batuk seteguk darah saat Zhou Yixing dibawa pergi, setelah itu rahangnya jatuh. Aku tidak percaya dia lari gitu cepat. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan batu darah itu. Segera setelah Bai Xiaochun merasakan kekuatan teleportasi yang berasal dari bintang sigil Zhou Yixing, ia sengaja batuk darah untuk mencoba membuat dirinya terlihat lemah. Rencananya tetap adalah untuk membuat Zhou Yixing agar tinggal, dan kemudian menunjukkan rendahnya kekuatannya sebenarnya. Idealnya, dia akhirnya akan membunuh Zhou Yixing. Namun, menyimpang dari semua harapannya, Zhou Yixing bahkan tidak menunggu batu darah sebelum menghilang. Menghela nafas, Bai Xiaochun mengeluarkan pil Vestisegodi dan mengkonsumsinya. Ketika mulai pulih dari pertarungan, dia melihat panah di tangan dan kemudian mulai tertawa. Aku mungkin tidak seharusnya membunuh Zhou Yixing ini. Setiap kali kita bertarung, dia akhirnya memberiku barang-barang berharga. 9 api berwarna. Panah jiwa dengan peningkatan semangat 11 kali lipat. Hahaha, ada juga haluannya. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, ia dengan inspirasi kembali pertarungan yang baru saja dimainkan. Panah itu sangat kuat, sedemikian rupa sehingga dia takut kepada Anda. Jika bukan karena ia menggunakan Heaven Span Dharma Eye dan perlindungan penyu-penyu, ia akan ditangkap, atau benar-benar menantang. Bab 547, Seses. Itu benar-benar busur yang bagus. Bai Xiaochun berpikir, menyukai perhatian. Semakin mengagumkan, menakjubkannya haluan itu, semakin bersemangat, dan pada saat yang sama menyadari bahwa dia telah melakukan tindakan yang terlalu baik sebelumnya. Jika tidak, ia tidak akan menakut-nakuti bintangnya. 1. Aku mungkin tidak akan memanggilnya Tuan Gorilla di masa depan. Sayang sekali labirin ini gitu besar. Kemungkinan besar aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Sambil mendesah, dia menyadari bahwa dia sudah selesai Zhou Yixing. Sesaat kemudian, dia melihat kembali ke arah panah jiwa api dengan peningkatan semangat 11 kali lipatnya. Panah itu hanya terus membuat dia lebih terguncang, terutama dengan cara yang tampak berkedip antara ilusi dan jasmani. Semakin lama dia melihatnya, semakin dia merasa seperti menarik jiwanya sendiri. Apakah panah itu sendiri luar biasa, atau itu peningkatan semangat 11 kali lipat yang gitu luar biasa? Napas dalam-dalam, dia berpikir kembali ke Heavenhorn Sword kembali di sekte penantang sungai, dengan semangat 10 kali lipatnya meningkat. Bagaimana mungkin pedang itu berubah jika memiliki peningkatan 11 kali lipat? Agaknya, itu akan menjadi lebih luar biasa dari sebelumnya.
Sungguh panah yang luar biasa, pikirnya, dengan cepat memasukkan panah ke dalam tasnya. Menepuk-nepuk tasnya dengan puas, dia menganggap bahwa dia benar-benar mendapat untung dengan datang ke labirin. HMMMPH. Aku yakin tak seorang pun di labirin ini lebih kaya dariku, bahkan Deva itu pun tidak. Aku punya barang-barang di tas pegangan yang bahkan akan mengejutkannya. Meskipun dia cukup bangga pada dirinya sendiri, dia juga tidak bisa melupakan semua cobaan dari beberapa hari terakhir, dan hal-hal aneh yang telah terjadi. Itu membuatnya agak kaku, dan mengusir perasaan bangga. Dia bahkan harus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak harus membiarkan dirinya menjadi lemah dalam kehati-hatiannya. Tidak ada jumlah kekayaan yang bernilai lebih dari hidup kecilku yang malang. Sambil menatap kepalanya, dia melihat sekeliling dengan hati-hati sebelum melangkah maju. Sementara itu, di terbuka sebuah yang tidak terlalu jauh dari Bai Xiaochun, cahaya bintang berputar, dan Zhou Yixing melangkah keluar ke tempat, batuk seteguk darah. Pada titik ini, bintang sigil di dahinya tampak retak, dan tampak seperti itu bisa runtuh setiap saat. Zhou Yixing merasa ingin menangis tentang hal itu, meskipun ia saat ini tidak memiliki air mata untuk ditumpahkan. Ini semua salahmu, Bai Xiaochun. Dia mengamuk saat dia berdiri di sana dengan gemetar dan wajah pucat. Kamu mengambil nyala api 9 warna dan panah jiwaku. Sialan kamu, Bai Xiaochun. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan pernah datang ke sini. Sialan kamu dan siakan labirin ini. Zhou Yixing merasa seperti sedang melayang di ambang menjadi gila. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu teleportasi yang tersisa sebelum sigil bintangnya bebaskan untuk selamanya. Sebelum memasuki labirin, ia tidak mungkin menduga bahwa itu akan berbahaya, dan bahwa ia harus sangat mengandalkan kekuatan sigil bintangnya berkali-kali. Sekarang, dia benar-benar menyesali keputusannya. Aku benar-benar, pasti tidak boleh bertemu dengan entitas aneh itu. Dan aku pasti harus menghindari Bai Xiaochun. Aku tidak percaya panah api jiwaku tidak membunuhnya. Dia benar-benar tidak manusiawi. Sambil mendesah, ia mulai melangkah maju. Pikiran terfokus pada satu hal, menemukan jalan keluar, pergi, dan tidak pernah kembali. Adapun Bai Xiaochun dia sudah membuat keputusan. Setelah dia kembali ke rumah, dia akan meminta seluruh keluarganya untuk melacaknya dan membunuhnya. Saat Zhou Yixing memutuskan untuk menghindari Bai Xiaochun dengan cara apapun, Bai Xiaochun berjalan melalui labirin, merasa pusing karena semua dinding terlihat sama. Di mana jalan keluar itu? Pikirnya cemas. Ini gila. Aku benar-benar membalik. Baiklah, terserah. Aku hanya akan menghitung perempatan ini sebagai titik awal aku. Petik 2. Napas dalam-dalam, dia mengeluarkan batu giok dan kemudian melanjutkan dengan kebiasaan sebelumnya menempel di sebelah kanan. Namun, kali ini, ia mengambil langkah-langkah yang mencoba dan seragam. Pada saat yang sama, ia mulai menelusuri jejaknya di batu giok. Butuh kesabaran, tapi dia tetap melakukannya. Setiap kali dia mencapai perempatan, dia akan memilih sisi kanan. Secara bertahap, garis besar rutenya mulai terbentuk di batu giok. Beberapa hari lagi berlalu. Pada titik ini, dia sudah berada di labirin selama hampir sebulan. Beruntung, dia memiliki banyak alkohol roh, yang membantu menjaga basis kultivasi dan mengandalkannya cukup kuat. Namun, ia masih akan mengalami situasi di mana ia perlu memanfaatkan energi roh, dan setelah beberapa bulan berlalu, ia mulai kehabisan alkohol. Kecemasan Bai Xiaochun terus meningkat, dan ia mulai lupa waktu. Suatu hari, dia tiba-tiba melihat gerakan di koridor. Siapa di sana? Katanya dengan keras mengeluarkan parasol abadinya. Namun, siapapun yang berada di depan benar-benar mengkhawatirkannya dan terus bergerak. Jantung berdebar kencang, Bai Xiaochun akan mulai mundur ketika tiba-tiba dengan jelas di mana ada melihat, dan rahangnya jatuh. Itu adalah salah satu pembudidaya dari tembok besar, seseorang yang dikenalnya. Namun, yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa mata pria itu benar-benar kosong, dan wajahnya kendur dan tanpa ekspresi. Dasar budidayanya adalah menarik kembali ke yayasan pendirian, dan bahkan yang lebih aneh adalah kenyataan bahwa ia tidak benar-benar berjalan. Kakinya terseret di tanah, dan meskipun dia tidak melayang di udara, sepertinya dia menghargai dari belakang. Pria itu sepertinya tidak memperhatikan Bai Xiaochun, yang berdiri di sana bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia berpikir untuk mengambil inisiatif untuk menyerangnya, kemudian ragu-ragu dan memutuskan untuk tidak memprovokasi dia secara tidak sengaja. Sebaliknya, dia hanya melangkah ke samping dan mengawasinya dengan cermat ketika dia lewat.
Sepanjang waktu, pria itu tidak berhenti atau bahkan melihatnya. Dia hanya berjalan lewat. Saat itulah punggungnya Bai Xiaochun jatuh ke pria itu, dan tiba-tiba, dia merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Apa itu? Dengan mencadangkan, wajahnya kehabisan darah ketika dia melihat apa yang menempel di punggung pria itu. Itu orang seukuran tidur yang terbuat dari kertas. Orang kertas memiliki lengan, kaki, dan kepala dengan wajah seperti manusia. Itu menempel di punggung pembudidaya seolah-olah itu selalu menjadi bagian dari dirinya. Namun Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa kekuatan hidup dan kekuatan basis kultivasi terus mengalir dari petani ke orang kertas. Mata orang kertas tertutup, tapi Bai Xiaochun bisa melihat dengan jelas bahwa ekspresinya, dan juga fitur wajahnya, perlahan-lahan mulai menyerupai kultivator yang terjebak dengan Anda. Keanehan tontonan itu menyebabkan Bai Xiaochun jaringan, dan bahkan meletakkan di atas mulut karena jaringan. Khawatir bahwa dia mungkin menarik perhatian petugas kertas, dia hanya melihat pembudidaya itu berguling ke jarak. Lalu dia menghela nafas lega. Apa-apaan tempat ini? Pikirnya. Apakah itu topi merah, roti berlumur darah, atau orang kertas ini? Semuanya memberinya perasaan takut. Lebih lanjut, orang kertas itu sepertinya sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan menggunakan basis kultivasi, tapi sesuatu yang mempengaruhi jiwa secara langsung. Setelah semua yang terjadi sejauh ini, Bai Xiaochun merasa sangat gelisah. Tidak berani melanjutkan ke arah yang telah dia tuju, dia memilih jalan baru dan terus melacak kemajuannya. Namun, terlepas dari kewaspadaannya, ia segera menyadari bahwa ada 5 orang di depan. Beberapa adalah pembudidaya tembok besar, beberapa pembudidaya jiwa, dan beberapa adalah raksasa biadab. Selain itu, mereka semua berjalan dengan susah payah seperti kultivator yang dia lihat sebelumnya. Karena mereka berjalan menjauh darinya, dan dengan demikian membelakangi dia dapat melihat bahwa ada orang-orang kertas menempel pada mereka semua. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mulai mundur, lalu mengambil arah lain. Namun, yang mengejutkannya, itu tidak lama sebelum bertemu dengan sekelompok 10 pembudidaya, yang semuanya memiliki orang-orang kertas menempel di mereka. Sial, apa yang terjadi? Bai Xiaochun dengan cemas segera setelah jalan baru untuk diikuti, dan sedikit waktu berlalu dan dia tidak melihat orang-orang kertas, dia menghela napas lega. Keesokan harinya, ketika dia berjalan, dia tiba-tiba berhenti di tempat ketika dia menyadari bahwa seseorang sedang menuju ke arahnya dengan kecepatan tinggi dari depan. Itu adalah seorang kultivator jiwa, dan gitu pria melihatnya, ekspresinya berubah suram. Setelah mengukur Bai Xiaochun untuk mendapatkan rasa kekuatannya, dia kedinginan dan terus terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Awalnya, Bai Xiaochun senang menemukan bahwa ekspresi pria itu tidak kosong seperti semua orang lain yang telah dilihatnya baru-baru ini, dan akan mengucapkan salam. Namun, ketika pria melewatinya, mata Bai Xiaochun melebar. Di sana, di belakang kultivator jiwa adalah orang kertas. Jelas, lelaki itu tidak tahu orang kertas itu ada di sana. Beberapa saat kemudian, mata petugas kertas terbuka dan membocorkan Bai Xiaochun dengan senyum aneh. Kemudian ia mengangkat jari untuk mengambil dan melihat seolah-olah berkata sesek. Ia memberitahu Bai Xiaochun bahwa ia terlibat dalam permainan petak umpet, dan bahwa ia tidak boleh mengatakan apa-apa. Bai Xiaochun sangat takut sehingga wajahnya benar-benar terlihat merinding-merinding di sekujur tubuhnya, dan dia bahkan mulai khawatir tentang beberapa hal dengan orang kertas, dia mengangguk, dan bahkan memperhitungkan bahwa dia tidak akan berbicara. Orang-orang yang mengerti, dan puas sebelum menutup mata lagi. Setelah kultivator jiwa menghilang ke jarak, Bai Xiaochun menyeka keringat dari alisnya. Orang-orang kertas ini harus bisa membuat arahmu tanpa kamu menyadarinya. Dengannya, dia tiba-tiba melihat dari balik bahunya. Bab 548, sakit lepas sekarang seses. Bai Xiaochun memutar kepalanya dengan kecepatan kilat, dan tidak memberi peringatan sebelumnya bahwa dia akan melakukannya. Namun, dia tidak melihat apapun yang menempel di punggungnya. Dia merasakan tangan dan merasakan sekitar untuk memastikan tidak ada di sana, sebelum menghela napas lega. Baiklah, bagus. Tidak ada apapun di punggungku. Meski gitu, dia sangat penting dengan seluruh situasi. Kultivator jiwa dari beberapa saat yang lalu adalah orang pertama yang dia temui baru-baru ini yang Anda sadarkan. Namun faktanya, ia masih memiliki orang di punggungnya yang sangat jelas, dan juga cukup mencengangkan Bai Xiaochun. Setelah melihat sekeliling, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengambil arah baru untuk masuk.
Dia terus menemui lebih banyak pembudidaya, seolah-olah mereka telah berkumpul di daerah ini. Itu akan menjelaskan mengapa dia pergi gitu lama tanpa melihat siapapun. Namun, hampir semua orang yang ditemuinya memiliki ekspresi kosong dan kertas di punggung mereka. Mereka sering menembakkan diri dengan gila melalui atau bahkan meronta-ronta ketika mereka mencoba meraih punggung mereka. Yang lain merobek pakaian mereka. Namun, tidak ada yang dilakukan siapapun yang bisa menghentikan orang-orang dari kertas menempel kepada Anda. Semua yang terjadi membuat Bai Xiaochun terlihat oleh bayangannya sendiri, dan terus-menerus melihat dari balik bahunya. Kadang-kadang, ia akan menemukan lokasi-lokasi dengan simpul-simpul ajaib di tanah, tempat orang-orang kertas biasa menyerap energi. Bai Xiaochun perlahan-lahan menjadi panik, dan beralih ke kecepatan yang semakin tinggi. Dia mencoba mengitari daerah-daerah yang memiliki orang-orang kertas, dan akhirnya menyadari bahwa dia bertemu sedikit pembudidaya. Namun, untuk beberapa alasan, semuanya tampak semakin menakutkan dan lebih dingin, di titik mana mulai berdiri. Akhirnya, dia berhenti dan memilih arah yang berbeda. Namun, keesokan harinya, Bai Xiaochun terkejut menemukan bahwa tidak peduli ke arah mana ia memilih, dinginnya yang menyeramkan hanya terus tumbuh lebih kuat. "Jangan mengejarku," gumamnya, cemberut di ambang air mata. Hati terbakar dengan kecemasan, ia memutar basis budidayanya untuk dingin yang menakutkan darinya. Namun, meskipun sedikit mengurangi efeknya, dia tidak bisa mencegahnya menyentuhnya. Suatu hari ketika dia bertemu, dia melihat tumpukan mayat. Ada lebih dari 1.000 dari mereka, dan tanpa kecuali, mereka semua memiliki orang-orang kertas. Orang-orang kertas tidur atau menyerap energi dari mayat. Bahkan, banyak mayat memiliki lebih dari satu orang kertas di atasnya, dengan beberapa sebanyak 7 atau 8. Apa yang menyebabkan mata Bai Xiaochun menjadi lebih lebar dari apapun adalah seorang ahli nujum berjubah abu-abu yang memiliki lusinan orang kertas melilitnya dan menyerap energinya. Ahli nujum itu tidak mati, dan merencanakan, masih sadar apa yang terjadi. Namun, dipenuhi keputusasaan, menggigil ketakutan, Bai Xiaochun didirikan. Tempat ini pasti sarang kertas. Dari apa yang bisa dia katakan, setidaknya ada 2.000 orang kertas di daerah itu. Mereka tidak bisa melihatku. Mereka tidak bisa melihat aku. Takut menarik perhatian mereka, dan khawatir bahwa dia mengganggu waktu makan mereka, diam-diam mulai berjinjit ke belakang. Namun, sebelum dia dapat mengambil bahkan 5 langkah, satu dari lusinan orang kertas di ahli nujum itu mendongak, hampir seolah-olah itu berbau sesuatu. Menghirup udara itu berbalik untuk melihat Bai Xiaochun, dan kemudian menatap bersinar dengan cahaya aneh. Bai Xiaochun hampir takut keluar dari pikirannya, dan berhenti bergerak. Sambil menelan ludah, dia melihat kembali ke tukang kertas, lalu perlahan mengangkat jarinya ke bibir dan berkata seseh. Orang kertas itu tampak terkejut, dan sewaktu-waktu kemudian, menundukkan kepalanya. Merasa lega, Bai Xiaochun baru saja bersiap untuk kembali, ketika tiba-tiba orang-orang memperhatikannya. Air mata mengalir deras di matanya. Dia berkata, "Aku tidak akan mengganggu kalian. Makan, oke. Aku akan tinggal landas sekarang." Seses. Namun, sebelum dia bisa terus mencadangkan, orang-orang kertas yang melihatnya tiba-tiba mengeluarkan jeritan bundar yang menusuk telinga. Itu adalah suara yang bisa menghancurkan jiwa itu sendiri. Dan pada saat putaran kedua jeritan memenuhi udara, semua 2.000 kertas di daerah itu telah melihat ke atas, dan banyak dari mereka terbang menuju Bai Xiaochun. Bai Xiaochun hampir takut setengah mati. Menjerit, dia membalik dan membalikkan diri untuk hidupnya. "Kalian tidak bermain adil. Aku melihat salah satu temanmu sebelumnya, dan ketika dia memintaku untuk seseh, aku tidak membuka kedoknya." Petik 2. Segera, Bai Xiaochun menghilang ke salah satu foto di dekatnya, dikejar oleh 2.000 orang kertas. Setelah semuanya menjadi sunyi, area dengan mayat tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan kemudian, kabut mulai menumpuk. Kabut untuk menutupi mayat, yang kemudian mulai lelai dengan cepat. Dalam mata, mereka menjadi tidak lebih dari abu. Bahkan tas-tas berisi barang-barang magis atau mereka tidak tahan terhadap kabut, dan segera hilang. Kemudian, mulai menyatu dengan dirinya sendiri, menggeliat-geliut dan bergerak-gerak ketika terbentuk menjadi bentuk humanoid. Ketika bentuk itu terbentuk, itu menjadi seorang wanita muda, senyum di wajah tertutup oleh tangan. Jika ada yang hadir untuk menyaksikan senyum itu, mereka akan dikejutkan dengan teror dari anehnya itu. Dia memiliki rambut hitam panjang, dan sosok montok yang jubah biru lautnya tidak bisa menyembunyikan apapun.
Dia tidak lain adalah Gong Sun Wan Er. Pada titik ini, murid kedua di setiap matanya memiliki sosok yang terlihat di dalamnya, wajah seorang gadis muda, yang juga tersenyum. Jangan takut kakak, mereka hanya bermain petak umpet kamu, itu saja. Meskipun suaranya lembut, ekspresinya sedingin es ketika dia melangkah maju, melebur lagi menjadi kabut yang menyebar di semua arah. Di suatu tempat di jarak, Bai Xiaochun berteriak dan saat dia melaporkan diri dari 2000 orang kertas. Tidak peduli seberapa cepat dia pergi, mereka tetap dengannya. Hampir seolah-olah ada hubungan aneh antara mereka dan dia yang mendukung mereka untuk menyesuaikan kecepatannya. Bai Xiaochun hampir seperti ketakutan ketika dia meluncur menuruni penurunan, menenggak satu botol alkohol satu demi satu. Dia terus dengan kecepatan tinggi selama lebih dari 1 jam, namun keputusasaan ini, menemukan bahwa bahkan setelah waktu itu, dia tidak berhasil mengejutkan satu orang kertas. Tak satu pun dari kemampuan ilahi atau teknik magisnya melakukan sesuatu untuk membantu. Wilayah dinginnya tidak memengaruhi orang-orang kertas, dan meskipun Eternal Parasolnya cukup kuat untuk mencegah 1 atau 2 sekaligus, terlalu banyak total. Ditambah lagi, jika dia bekerja sama sekali, mereka akan ke arahnya tanpa berhenti. Tumbuhan di dalam tumpukan 2000 orang kertas, yang semuanya ingin memanfaatkannya kering sampai ke tulang, membangun jaringan. Aku tidak melakukan apapun untuk perasaan-perasaan kalian. Untuk apa kamu mengejarku? Petik 2. Dia bahkan berpikir untuk menggunakan Water Swarm Kingdom-nya untuk melihat apakah itu bisa mengeluarkan beberapa kertas, tapi terlalu banyak menggunakan kekuatan spiritual untuk menggunakannya, yang berarti dia perlu menyimpannya hanya untuk saat-saat paling kritis. Lagi pula, jumlah kekuatan spiritual yang diperlukan untuk menggunakan kerajaan Water Swarm 1 kali cukup untuk membuat bergerak dengan kecepatan tinggi selama sehari penuh. Sialan. Baiklah, aku akan terus berlari selama 2 jam lagi. Dan jika orang-orang masih mengejar aku, maka aku akan mencoba kerajaan Water Swarm aku. Sambil menggertakkan giginya, dia terus bergerak dengan kecepatan tinggi. 1 jam berlalu, dan Bai Xiaochun merasa lebih putus asa dari sebelumnya. Dia tidak pernah bertemu dengan satu orang pun, dan merasa sedih mendapati bahwa orang-orang di koran sepertinya tidak pernah lelah. Dia merasa seperti akan marah, dan hanya berpikir tentang menggunakan kerajaan Water Swarm ketika dia melihat seorang pria muda terbang ke arahnya. Ketika pemuda itu semakin dekat, jelas bahwa dia gemetar. Dan kemudian dia melihat 2000 orang kertas di belakang Bai Xiaochun, yang menyebabkan dia terkesiap, dan kemudian untuk membalikkan diri ke arah lain. Namun, meskipun seberapa cepat pendatang baru ini bereaksi, Bai Xiaochun masih bisa melihat wajahnya. Pertama, dia terkejut, dan kemudian, senang. Zhou Yixing. Bab 549, keberhasilan kamu sudah dekat Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sangat senang melihat Zhou Yixing, dan merasa seperti baru bertemu dengan seorang teman lama. Lihat, dia belum melihat makhluk hidup lain selama beberapa waktu. Untuk secara tak terduga bertemu dengan Zhou Yixing di sini meninggalkan Bai Xiaochun merasa seolah-olah mereka berdua terhubung oleh takdir entah bagaimana. Ditambah lagi, fakta bahwa dia akhirnya mendapat untung besar setiap kali mereka bertemu sangat bersemangat. Jangan lari, Zhou Yixing. Teriakannya. Aku tidak akan mengambil busur milikmu. Dapatkan perhatian 2000 orang kertas ini, oke, bintangku. Petik 2. Kegembiraan dalam suara Bai Xiaochun menyebabkan Zhou Yixing khawatir diambang. Dia benar-benar merasa seolah-olah dia telah jatuh ke nasib yang lebih buruk daripada yang mungkin terjadi dalam satu kehidupan. Kamu adalah bintang-bintang. Semua orang di keluargamu adalah bintang gemerlap. Kemarahan mengisinya tajamnya mata Bai Xiaochun. Baru saja, Zhou Yixing berputar secepat mungkin, namun entah bagaimana, masih dikenal. Kemudian, dia disebut bintang, yang mendorongnya lebih dalam ke dalam, ke titik di mana dia merasa seperti dia akan runtuh. Selama perjalanannya baru-baru ini melalui labirin, dia terus berdoa agar dia tidak pernah bertemu Bai Xiaochun lagi, namun itulah yang sebenarnya terjadi. Ya Tuhan, kenapa? Labirin ini sangat besar, mengapa kamu membuat aku bertemu dengan Bai Xiaochun yang terkutuk ini? Ini ketiganya adalah kali ketiga Zhou Yixing bertemu Bai Xiaochun, dan pada saat ini, ia yakin ia memiliki nasib yang lebih buruk daripada siapapun di dunia. Selama pertemuan pertama mereka, ia kehilangan nyala 9 warna. Kemudian dia mengambil panah roh jiwanya. Ketiga kalinya, Bai Xiaochun datang berlari dengan 2000 orang kertas mengejar. Zhou Yixing baru-baru ini sama ketakutannya dengan orang-orang koran seperti halnya Bai Xiaochun.
untuk lebih dari 2000 dari mereka di satu tempat membuat takut sampai ekstrim. Apakah aku berutang padanya dari kehidupan sebelumnya atau sesuatu? Mata merah dan ekspresi karena memutar tajam marah. Dia membalik untuk mengungkapkan ke Bai Xiaochun. Kamu ingin mendapatkan bantuan aku mendapat perhatian dari orang-orang kertas itu. Teriakannya. Baik. Karena kamu memiliki harapan kematian, aku kira itu nasib telah menempatkan kamu di tangan aku untuk dibunuh hari ini. Zhou Yixing yakin bahwa dengan mengambil keuntungan dari orang-orang kertas, ia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Bai Xiaochun. Kesempatan yang sempurna. Melolong. Dia melemparkan hati ke angin, menarik keluar busur hitamnya dengan peningkatan roh 9 kali lipat. Kemudian, ia menarik tali busur ke belakang dan melepaskan suksesi 36 panah jiwa, secara bersamaan terbang mundur dari Bai Xiaochun. 36 adalah batas Zhou Yixing, dan sangat menegangkan sehingga dia sudah batuk darah. Namun, itu adalah dia benci Bai Xiaochun. Semua jalan ke tulang. 36 panah jiwa berteriak di udara menuju Bai Xiaochun, yang jatuh pada kesadaran bahwa, dalam kegembiraannya berlari ke bintangnya, dia telah mendorong hal-hal terlalu jauh. Yang benar-benar adalah bahwa ini benar-benar adalah kesempatan yang sempurna bagi Zhou Yixing untuk membunuh Bai Xiaochun. Aku tidak percaya kamu menjadi pengganggu, Tuan Gorilla. Teriakannya. Ketika panah 36 jiwa mendekat, jelas bahwa mereka terkunci pada posisi, dan bahwa dia tidak bisa mengelak. Menimbang bahwa ada orang-orang kertas tepat di belakangnya, itu menempatkannya dalam posisi yang sangat berbahaya. Karena itu, dia tangan kanannya dan membentak Eternal Parasol terbuka. Kemudian, 36 panah jiwa semua meledak, dan Zhou Yixing dengan berteriak, keberhasilanmu sudah dekat Bai Xiaochun. Mengabaikan luka apapun yang akan menimpanya, dia menarik napas dan meluncurkan 30 anak panah lagi. Anak panah menebas udara seperti pencahayaan, langsung mencapai posisi Bai Xiaochun dan kemudian meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika Bai Xiaochun lebih kuat dari yang sudah ada, dia tidak bisa melakukan apapun yang jatuh-jatuh dalam menghadapi serangan seperti itu. Saat dia melakukannya, 2000 orang kertas meningkatkan kecepatan mereka, menutup jarak dalam sekejap mata. Senyum yang aneh bisa terlihat di wajah orang-orang yang berteriak, dan menyadari keserakahan dan memperhatikan mata mereka saat mereka mengarahkan ke arah Bai Xiaochun. Dari jarak, Zhou Yixing menyaksikan apa yang terjadi dengan kegembiraan yang membuat gemetaran. Lalu dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa di bagian atas paru-parunya. Aku tidak membunuhmu, Bai Xiaochun, ini hanya kehendak langit. Zhou Yixing merasa luar biasa karena bisa langsung melepaskan diri dari depresi yang telah mencengkeramnya gitu dalam baru-baru ini. Saat Zhou Yixing menyaksikan orang-orang kertas menerkam Bai Xiaochun, dia tertawa tergila-gila dan kemudian berkata, Bai Xiaochun, kamu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, matanya membelalak, dan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Tidak mungkin. Yang mengejutkan Zhou Yixing, satu pelindung yang berkilauan muncul di sekitar Bai Xiaochun, sampai ada lebih dari 1000 dari mereka, menciptakan penghalang setebal 30 meter di sekelilingnya. Saat perisai menyebar, orang-orang kertas yang telah menerkam Bai Xiaochun menempel di permukaannya. Namun, karena ada gitu banyak dari mereka, akhirnya tampak seperti bola kertas besar. Di dalam bola kertas, Bai Xiaochun bermandi keringat jaringan. Di tengah teriknya waktu, dia terlalu kekurangan waktu untuk menggunakan kerajaan water swamp-nya, dan karenanya, terpaksa menggunakan jimat-jimat defensif untuk menyelesaikan kemajuan orang-orang kertas. Setelah memastikan bahwa perlindungan itu efektif terhadap orang-orang kertas, ia melihat melalui celah di lengan dan kaki mereka pada Zhou Yixing yang menganga jarak. Zhou Yixing, teriaknya, lalu mulai bergerak ke arahnya. Rahang Zhou Yixing terjatuh, dan pikirannya mulai berputar ketika bola kertas besar itu mulai melaju ke arahnya. Banyaknya orang-orang kertas yang diwakili bola besar menyebabkan kulit kepala Zhou Yixing menggeliat gitu keras hingga rasanya seperti meledak. Dia masih belum mati. Dia berkata dengan marah. Berputar, dia mulai menembak diri. Namun meskipun kecepatan yang dia mampu, bukan tandingan Bai Xiaochun. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Jangan bilang aku benar-benar harus menggunakan teleportasi bintang terakhirku sigil. Tersapu perasaan gila, dia mengertakkan gigi dan bersiap melepaskan cahaya bintang di dalam bintang sigil. Namun, saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa 2000 orang kertas yang menempel di permukaan pelindung benar-benar menyerap kekuatan mereka, yang menyebabkan bola menyusut. Dengan antusias, Zhou Yixing segera meninggalkan rencananya untuk berteleportasi.
Jantung berdebar kencang. Dia sampai pada kesimpulan bahwa Bai Xiaochun benar-benar menembak sendiri di kaki, dan melindungi dirinya menghilang. Dia akan mati gitu saja dalam jiwa dan raga. Merasa lebih senang dengan setiap momen yang berlalu, Zhou Yixing melanjutkan, mengawasi apa yang terjadi di belakang dan bahkan menertawakan situasi. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema keluar dari bola kertas, mengejutkan Zhou Yixing. Namun, setelah memastikan bahwa mempertahankan kecepatan yang sama seperti sebelumnya, dia tenang. Mari kita melihat berapa lama kamu berhasil bertahan, Bai Xiaochun. Di dalam bola kertas, Bai Xiaochun tertawa dingin, dan berpikir tentang apa reaksi Zhou Yixing terhadap kenyataan bahwa dia bisa menarik ratusan ribu jimat kertas dari tasnya jika dia mau. Jika aku menarik mereka semua sekaligus, kamu pasti akan panik. Namun, Bai Xiaochun masih khawatir. Dia tidak memiliki persediaan jimat yang tak ada habisnya, dan akhirnya akan kehabisan jimat. Melihat sekeliling pada orang-orang yang menyerap energi pertahanan, dia dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa mereka menemukan benteng pertahanan itu lezat. Dengan jantung berdebar, dia melihat hal itu lagi, lalu mengeluarkan jimat kertas lain dan melemparkannya ke samping. Benar saja, beberapa orang kertas segera menerkamnya dan mulai menyerapnya dengan bahagia. Mata berkedip, Bai Xiaochun membocorkan Zhou Yixing yang mengambil keputusan untuk jarak, dan kemudian memutuskan untuk mengambil satu risiko lagi. Bab 550, ada sesuatu di punggung aku. Karena Bai Xiaochun sebagian besar tidak terlihat di dalam bola kertas, dan juga karena Zhou Yixing harus fokus untuk bergerak maju, dia tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Dia bersemangat, melihat ke belakang untuk melihat seberapa banyak bola kertas telah menyusut. Pada titik ini, bola sudah menyusut dari ukuran sebelumnya 30 meter menjadi sekitar setengahnya. Selain itu, Bai Xiaochun melihat, seolah-olah dia akan menyerah pada kelelahan. Zhou Yixing bahkan bisa melolong putus asa. Keberhasilanmu sudah dekat, Bai Xiaochun. Merasa sepenuhnya bebas dari perawatan atau sekitarnya, Zhou Yixing tertawa keras dan membayangkan semua ini direncanakan dengan hati-hati dan dieksekusi oleh siapapun selain dirinya sendiri. Ketika aku ingin seseorang mati, orang itu tidak akan berani mencoba dan tetap hidup. Sambil tertawa, dia kembali membocorkan Bai Xiaochun yang dihargai. Bola kertas itu menyusut hingga kira-kira 9 meter. Pada titik ini, Zhou Yixing tidak percaya diri untuk berhenti di tempat untuk menonton Bai Xiaochun direduksi menjadi mayat yang dikeringkan. Zhou Yixing. Di dalam bola kertas, Bai Xiaochun tampak cukup bingung. Tidak peduli bagaimana dia berteriak marah, kecepatannya terus menurun, sampai dia bahkan tidak bisa bergerak maju. Tentu saja, perjuangannya menyenangkan Zhou Yixing tanpa akhir, yang sekarang mengungkapkan lekat-lekat untuk menonton hasil akhir. Teriak semua yang kamu inginkan, katanya sambil tertawa kecil. Bahkan jika kamu berteriak, kamu tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Zhou Yixing senang meninju sedikit usaha yang sekarang dia keluarkan. Adapun yang mengelilingi Bai Xiaochun, sekarang sangat kecil sehingga tidak mungkin untuk menangkap bahkan melihat sekilas dirinya di dalam semua kertas. Itu adalah momen di mana Zhou Yixing dengan kritis menyaksikan apa yang terjadi, dan bahkan memvisualisasikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam benaknya, bola kertas akan segera menembus pertahanan, dan Bai Xiaochun akan berteriak dengan sedih saat dia membebani jiwa dan raga. Tidak hanya dia bisa mencatat semua yang terjadi, tapi dia akan mengambil tugas memegang Bai Xiaochun pada akhirnya. Kemudian dia bisa memanfaatkan sedikit kekuatan teleportasi terakhir di sigil bintangnya, dan dapatkan hadiahnya dari set lengkap 5 elemen jiwa makhluk buas. Bahkan ketika dia dengan penuh semangat membangkitkan hasil itu, dia melihat bola kertas itu roboh, menyebabkan dia mengangkatnya ke depan untuk mengamati hasilnya. Pada saat yang sama ketika bola itu runtuh, segumpal besar kertas tiba-tiba terbang ke udara, suatu perkembangan yang terjadi gitu cepat sehingga Zhou Yixing tidak akan pernah bisa bereaksi dalam waktu. Dalam mata, semua jimat kertas mendarat di tanah yang tepat di lokasi yang tepat. Rahang Zhou Yixing terjatuh, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, jimat kertas meledak menyebabkan banyak pelindung tembok muncul di sekelilingnya. Jimat bersifat defensif, dan dengan cepat menyebar untuk mengelilingi Zhou Yixing. Pada saat yang sama, semua orang kertas di dekat Bai Xiaochun tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah Zhou Yixing. Benar-benar menatap Bai Xiaochun, mata mereka menyala dengan saat mereka menerkam ke pelindung yang mengelilingi Zhou Yixing. Semua hal ini perlu waktu untuk dijelaskan, tapi dari saat kertas pelindung di sekitar Bai Xiaochun runtuh sampai jimat kertas mendarat di depan Zhou Yixing dan orang-orang menerkam, hanya 2 napas waktu telah berlalu.
Wajah Zhou Yixing jatuh, dan pikirannya mulai berputar. Segalanya berubah menjadi kebalikan dari yang dia bayangkan. Menjerit, dia mencoba untuk mundur, tapi terlambat. Orang-orang kertas bergerak gitu cepat sehingga pada saat berikutnya, Zhou Yixing menemukan dirinya dalam situasi yang sama dengan yang baru saja dialami Bai Xiaochun. Bai Xiaochun. Dia berteriak dengan marah, kecewa karena penyesalan dan penyesalan. Tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Kamu tidak akan mati dengan baik, Bai Xiaochun. Petik 2. Sementara itu, Bai Xiaochun melarikan diri dengan marah. Situasi yang baru saja dialaminya terlalu berbahaya untuk disukainya. Sekarang Zhou Yixing telah menguntungkannya, dia lupa tentang keinginannya untuk dan diri sendiri tanpa ragu-ragu. Kehidupan kecilku yang malang jauh lebih berharga daripada haluan itu. Kurasa Zhou Yixing masih dianggap sebagai bintangku. Ketika dia melihat dari balik bahunya ke kertas yang menyusut, dia khawatir orang-orang kertas mungkin masih memperhatikannya dan mengejar, jadi dia mencoba untuk pergi sejauh mungkin. Sementara itu, Zhou Yixing ada di dalam bola kertas melihat sekeliling dengan murka muram ketika orang-orang kertas semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Segera, air mata mulai mengalir keluar dari sudut mata. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Bai Xiaochun adalah kutukan dari keberadaan. Sebaliknya, dia meraih dan mendorong ke dahinya. Suara gemuruh kemudian bergema saat cahaya bintang memenuhi daerah itu, dan kekuatan teleportasi meletus. Ketika cahaya bintang menghilang, Zhou Yixing tidak terlihat. Dalam beberapa saat, orang-orang koran benar-benar melahap semua pelindung, di mana mereka berserakan dan mulai mencari di daerah itu. Ketika mereka tidak menemukan apa-apa, mereka pergi ke arah acak yang berbeda. Di sebuah tempat lain di labirin, cahaya bintang bersinar, dan Zhou Yixing keluar darah. Dia tidak melakukan apapun untuk menahannya, bersandar pada dinding ketika darah tumpah dari dirinya. Lalu dia tertawa kecil. Adapun sigil bintang di dahinya, secara bertahap menjadi redup, sampai akhirnya, hancur menjadi abu dan meledak. Sigil bintangku hilang, dia berlagak. Saat dia melihat kembali semua yang terjadi dengan Bai Xiaochun, dia merasa lebih dari sebelumnya bahwa dia adalah kutukan dari keberadaan. Lebih banyak air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak akan mencoba membunuhnya. Kuharap aku tidak pernah melihatnya lagi seumur hidup mustahil. Pada saat itu, Zhou Yixing tampak menua secara signifikan. Dia telah terluka baik secara fisik maupun mental, dan bahkan mempertanyakan tujuan hidupnya sendiri. Zhou Yixing sangat pahit, Bai Xiaochun sangat bersemangat. Dia merasa seperti baru saja selamat dari kesengsaraan besar, dan akhirnya mendapatkan keamanan untuk kehidupannya yang kecil dan miskin. Dia bahkan tidak marah tentang pengkhianatan Zhou Yixing sebelumnya. Di sana, tanpa Zhou Yixing di sana, dia mungkin tidak hidup sekarang. Dia bahkan telah berusaha keras mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Bai Xiaochun. Terserahlah. Jika kita terhubung oleh takdir, saudara Zhou, maka kamu mungkin akan berhasil hidup-hidup. Aku harap kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi suatu hari nanti. Mengambil menikmati pikiran tentang apa yang mungkin terjadi kemudian, Bai Xiaochun menjawab. Namun, ketika dia berjalan melalui berjalan, dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tiba-tiba berbalik untuk memeriksa punggungnya, tapi tidak melihat apapun. Menjangkau dari bahunya, dia meraba-raba dengan mengarahkan, tapi tidak bisa merasakan apapun. Tidak yakin apakah dia hanya membayangkan sesuatu, dia terus berjalan. Akhirnya, dia melihat seorang pembudidaya tembok besar mendekat dari arah lain tampak sangat jelas, seolah-olah dia baru saja selamat dari beberapa cobaan berbahaya. Ketika mata mereka bertemu, Bai Xiaochun langsung bisa melihat bahwa pria itu jaringan. Beberapa saat kemudian, pembudidaya menundukkan dan melangkah ke samping untuk membiarkan Bai Xiaochun lewat. Bai Xiaochun berpikir untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada pembudidaya, tapi dengan cepat menolak itu ketika dia menyadari pria itu memiliki petugas kertas di punggungnya. Bai Xiaochun segera bergerak, melewati pembudidaya. Agak jauh dari sana, dia melihat dari balik bahunya untuk menemukan pembudidaya menantang ke arahnya dengan agresif. Tapi kemudian, pria itu tiba-tiba berhenti di tempat dan mengangguk jaringan. Melihat Bai Xiaochun memperhatikannya, dia berteriak dan melaporkan diri. Bai Xiaochun pada awalnya terkejut, tapi kemudian dia berpikir kembali ketika melihat salah satu kertas di belakang orang lain. Orang kertas itu mengatakan seseh, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Pembudidaya anggukan tadi tampak sangat mirip, dan pada saat itu, teror Bai Xiaochun mulai meningkat.
Tidak mungkin aku memiliki orang kertas di punggungku, pikirnya. Pikirannya berputar. Wajahnya berubah pucat, dia menoleh ke belakang dan lagi sampai lehernya sakit. Namun, dia tidak melihat apa-apa. Sayangnya, indera ilahi ditekan di labirin, sehingga mungkin tidak menggunakannya untuk membuka dirinya sendiri. Bahkan menjangkau dengan tidak mengungkapkan apapun. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengeluarkan cermin tembaga, tapi masih tidak bisa melihat apapun di punggungnya. Dia maju terus penuh dengan kecurigaan. Seiring berjalannya waktu, ekspresinya semakin tidak sedap dipandang, sampai dia benar-benar yakin ada sesuatu di punggungnya. Takut dari pikirannya, dan tegak-tegak, dia menghela nafas, ada sesuatu di punggungku. Bab 551, Aku Menjadi Anak Yang Baik. Bai Xiaochun menjerit ketakutan, dan melihat dari balik bahunya, gemetaran. Dia juga meraba-raba di punggungnya. Namun, dia masih tidak memiliki bukti bahwa ada sesuatu di sana. Namun, perasaan itu terus bertambah kuat, ke titik di mana ia merasa tidak bisa bernapas. Pasti ada sesuatu di sana. Air mata mengalir deras di matanya. Dia berteriak, dia menempelkan beberapa jimat kertas ke arahnya. Namun, setelah lapisan pelindung muncul, dia masih merasakan hal yang sama. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia merasa seperti ada seseorang yang menempel padanya. Kenapa tidak ada yang berhasil? Pikirnya. Sambil menggertakkan giginya, dia melepaskan Living Mountain Incantation, berubah menjadi golem batu dan kemudian kembali lagi. Meskipun gitu, dia masih merasa ada sesuatu di sana. Bahkan, sensasinya bahkan lebih kuat. Yang paling menakutkan dari semua adalah bahwa Bai Xiaochun yakin bahwa siapapun yang ada di belakangnya menikmati hidupnya. Tidak, itu umur panjangku. Dia meratap. Itulah kesempatan aku untuk hidup selamanya. Aku tidak menginginkan ini. Ayo, mari kita menceritakan semuanya. Lepaskan saja punggungku. Petik 2. Dia bahkan mengeluarkan Eternal Parasol dan menusuknya dari atas bahunya, tapi siapapun yang terjebak di baliknya menolak untuk mengalah. Bai Xiaochun mulai merasa bingung, dan dia melangkah lebih jauh dengan menggunakan kerajaan Water Swarm-nya. Namun, tidak ada yang berubah. Apa yang harus aku lakukan? Jangan bilang bahwa aku, Bai Xiaochun, akan kehilangan nyawaku di sini. Aku menolak untuk menerima ini. Aku masih muda. Aku bahkan belum menikah. Aku belum punya anak. Namun, dalam hal dan minatnya, ia hanya terus turun ke dalam kebingungan. Dia mulai terlihat agak lesu ketika berjalan dengan susah payah, bahkan sedikit terhuyung-huyung, seolah-olah dia mendukung depan dari belakang. Yang benar adalah bahwa dia memang memiliki orang di punggungnya, seolah-olah itu selalu menjadi bagian dari dirinya. Lebih jauh, itu dengan rakus menyedot basis kultivasi dan kekuatan hidupnya. Namun, orang kertas ini berbeda dari yang lain. Itu tidak putih, itu merah. Selain itu, memiliki 6 mata, yang dibuka dan ditutup secara terus-menerus dengan cara yang sangat aneh. Ketika dia berjalan dia tidak memperhatikan bagaimana orang-orang lain akan muncul di hadapan dan melihat rakus, kemudian melihat orang-orang kertas di punggungnya, dan kemudian menarik diri. Akhirnya, dia benar-benar sendiri, berjalan dalam kebingungan dan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih seperti orang tua. Namun, pada titik tertentu saat ia berjalan, tangan wanita anggun dan anggun tangan, sama sekali kehadiran petugas Red Pepper, untuk mendarat langsung ke bahu Bai Xiaochun. Itu adalah pukulan yang mengiring getaran yang melewatinya, membangunkannya seolah-olah dari tidur. Tiba-tiba semua yang telah terjadi, berteriak dan mengikuti maju beberapa langkah sebelum berputar untuk melihat ke belakang. Apa yang dilihatnya menyebabkan rahangnya jatuh. Tepat ada seorang wanita cantik dengan gaun panjang. Dia memiliki senyum yang tampak aneh di wajahnya, dan bahkan terlihat seperti ada darah di sana, seolah-olah dia baru saja sesuatu dan lupa untuk menyeka mulutnya. Wanita muda itu tidak lain adalah Gongsun Waner. Disaksikan dia memegang orang merah, yang berteriak dan berjuang ketika mencoba mengangkat diri. Namun, upaya seperti itu tidak berguna, dan segera, memohon agar terlihat di mata makhluk itu. Menatap orang kertas merah, Gongsun Waner tersenyum, dan murid kedua di setiap mata mulai bersinar dengan cahaya dingin. Kamu benar-benar punya nyali untuk menggertak kakakku. Dengan itu, dia meremas jari-jarinya, mendorong orang kertas itu berteriak bersama karena hancur berkeping-keping. Kemudian, secepatnya putih naik dan melayang kembali ke Bai Xiaochun, yang tidak lain adalah tenaga hidupnya yang hilang dikembalikan kepadanya. Wajahnya muncul, tanpa sadar mundur beberapa langkah. Untuk beberapa alasan,
Versi Gong Sun Wan ini tampak seperti orang asing baginya. Ketika mengingat kembali ingatan masa lalunya, dia yakin itu sudah sangat lama sejak dia merasakan hal seperti ini. Bahkan, sekarang sedikit berbeda setelah dia menyadari bahwa Gong Sun Wan selalu tampak berbeda dari sekte aliran darah. Ditambah lagi, darah jelas bukan darahnya sendiri. Itu berasal dari sesuatu yang dia makan. Bai Xiaochun segera mulai terengah-engah karena ketakutan yang membuat rambut membanjiri dirinya. Rasa dingin yang menyeramkan di daerah itu jauh melampaui apapun yang dia rasakan dari topi merah atau roti berlumur darah. Bahkan sarang kertas tidak sedingin ini. Yang paling mengejutkan dari semua itu adalah bagaimana dia memanggilnya kakak, yang, untuk alasan yang sangat aneh, tampak akrab. Dengan suara gemetar, dia terus mundur ketika berkata, mau, ini kamu apa yang kamu lakukan di sini? Dia tidak bisa melihat pandangan dari darah di bibir Gong Sun Wan. Melihatnya, dia melihat tangan dan perhatiannya dengan lembut, lalu menjilatinya bersih dan tersenyum kepada Anda. Itu adalah senyum yang menyebabkan hati Bai Xiaochun menjadi dingin. Dia tidak bisa memastikan apakah dia membayangkan sesuatu atau tidak, tapi dia hampir yakin dia telah melihat mulut kedua di dirinya sekarang. Selain itu, dia bisa melihat bahwa dia memiliki dua murid di setiap matanya. Dia terlihat gemetar dan ketakutan, tapi perasaan takut itu juga memicu pembukaannya. Pada saat yang sama, keringat dingin mulai menetes ke punggungnya. Gigi mengoceh. Dia berkata, mau, aku punya tugas untuk dijalankan, jadi, sampai jumpa lagi. Dengan itu, bersiaplah untuk pergi. Gong Sun Wan membalasnya dengan tangan, dan berkata, mengapa kamu tidak ikut bermain denganku, kakak? Anehnya, suaranya berbeda dari sebelumnya, dan hampir seperti anak kecil. Saat bergema bolak-balik di labirin, tubuh Bai Xiaochun menjadi kaku, dan matanya melebar. Cara dia memanggilnya kakak besar sudah tampak akrab, dan sekarang dia mendengar suara anak itu, pikirannya mulai berputar. Sambil berteriak, dia mundur lagi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia ke Gong Sun Wan dan berkata, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa melupakan aku, kakak? Meskipun kata-kata yang diucapkan dengan lembut, mereka jatuh seperti guntur dalam pikiran Bai Xiaochun. Kenangan membanjiri benaknya pedang dia berpikir kembali ke dunia yang jatuh, dan bagaimana di antara Bane Soul itu ada seorang gadis yang memegang boneka beruang saat berdarah. Bagaimana ini mungkin? Pikirnya, mulut dan tenggorokannya mengering. Dia merasa seperti menjadi gila, dan bahkan tidak bisa bernapas. Itu hampir seperti dipukul di kepala berulang kali dengan tongkat besar. Gong Sun Wan tersenyum pada reaksinya. Lalu dia dengan satai tangan kanannya, menyebabkan kabut darah muncul di sebelahnya, yang cepat menyatu menjadi bentuk pria jangkung. Dia kekar dan kekar, tapi menakutkan, tidak memiliki kulit. Otot-otot yang berlumuran darah adalah yang bisa dilihat, dengan pembuluh darah biru yang kadang-kadang muncul di sana-sini. Gitu Bai Xiaochun melihat wajah pria kekar itu, sebuah nama muncul di benaknya. Lei San. Pria ini pernah dipilih dari sekte aliran mendalam. Lei San. Berdasarkan basis kultivasi bergulir darinya, kekuatannya sebanding dengan kekuatan tahap Nas Chen Sol. Namun, matanya kosong dan kosong, seolah-olah dia adalah boneka. 1. Tunggu saja aku di sini, kakak, kata Gong Sun Wan dengan suara anaknya. Aku masih belum kenyang. Aku akan mengambil banyak teddy untuk mendapatkan lebih banyak makanan, dan kemudian kita bisa bermain bersama. Kamu tunggu di sini seperti anak yang baik, sekarang. Aku akan sangat sedih jika kamu tidak patuh. Sambil tersenyum bahagia, dia membalikkan dan mengikuti jarak, ditemani oleh Lei San, yang berjalan di sampingnya dengan wajah tanpa ekspresi. Suara guntur samar bergemuruh darinya saat dia berjalan. Bai Xiaochun menyaksikan semua ini terjadi dengan wajah pucat. Dia merasa dingin sampai ke sumsumnya, dan sudah memutuskan bahwa dia tidak akan menunggu Gong Sun Wan dan Lei San bahkan jika seseorang mengancam akan membunuhnya. Sampai saat ini, dia akhirnya mengumpulkan potongan-potongan teka-teki, dan menyadari bahwa gadis muda yang menakutkan dari Valen Sword Abyss telah muncul ke dunia dalam tubuh Gong Sun Wan. Apakah itu sekte penangkal sungai atau kematian di kapal, semuanya dilakukan oleh gadis itu. Dan kemudian Bai Xiaochun ingat bahwa dia awalnya berubah karena pil obat yang dia buat, dan jantungnya berdebar-debar. Jangan khawatir, katanya keras. Aku akan menjadi anak yang baik. Aku tidak akan pergi kemanapun. Oh, omong-omong, ada seorang pria di luar sana bernama Zhou Yixing. Dia sangat adil dan halus, dan jelas sangat lezat. Mengapa kamu tidak bermain-main dengannya kemana-mana?
Setelah menunggu sebentar untuk mengkonfirmasi bahwa gadis pergi, dia berbalik dan berbalik arah. Bab 552, Alam Percobaan dengan Api. Bai Xiaochun tidak pernah berniat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Gong Xunwan. Sejauh yang dikhawatirkannya, hanya seorang idiot yang akan duduk di sana dengan patuh menunggu dia kembali. Menurutku bodoh, bahwa aku hanya akan duduk menunggu. Ketika dia bertanya kepada diri sendiri dengan berpikir, dia berpikir cepat. Dia percaya bahwa dia akan melakukan apa yang dikatakannya. Ya, semua adil dalam cinta dan perang. Terserah. Bukannya aku akan ada untuk mencari tahu apa yang terjadi nanti. Meskipun dia tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, atau apa yang digambarkan gadis itu, dia terus terbang dengan kecepatan tinggi. Seperti biasa, ia menggunakan metode simpelnya untuk tetap di kanan mencoba menemukan jalan keluar. Beberapa hari berlalu, di mana dia tidak bertemu dengan siapapun, dan tidak pernah mengalami situasi yang aneh juga. Karena itu, ia menambah kecepatan, dan jalur gerakannya seperti yang akhirnya dijelaskan dalam slip giok menjadi lebih jelas. Akhirnya, dia berhenti dan memeriksa peta calon tersebut. Kemudian dia melihat sekeliling-sekelilingnya. Meskipun dia tidak bisa benar-benar yakin, setelah memeriksa batu giok, dia cukup yakin bahwa dia telah melewati daerah ini sebelumnya. Jadi, tempat ini adalah lingkaran besar. Labirin terdiri dari sejumlah besar cincin konsentris besar yang saling berhubungan. Apa yang saya asumsikan adalah dinding kanan yang sebenarnya adalah dinding kiri di lokasi lain. Mereka adalah tembok yang sama. Kalau gitu, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa semua cincin di labirin adalah jalan buntu yang tidak pernah berakhir, dan satu dari cincin itu pernah keluar. Kemungkinan lainnya adalah tidak ada cincin yang keluar, dan bahwa pintu keluar ada di beberapa lokasi lain. Bai Xiaochun menggosok dahinya dan menghela nafas. Terlepas dari berapa lama dia berada di labirin, dia tidak tahu apakah ada orang lain yang menemukan jalan keluar. Meskipun itu adalah tempat yang besar dan rumit, ada banyak jenius luar biasa di antara para pembudidaya, jadi hanya karena dia tidak memecahkan teka-teki itu tidak berarti ada orang lain yang memilikinya. Bergumam sedikit, dia memandang batu giok itu sedikit lebih lama, lalu menuju ke jalan setapak yang mengarah ke kiri, terus melacak kemajuannya saat dia berjalan. Setiap kali dia menemukan tempat yang dia pikir telah dia lewati sebelumnya, dia akan memilih jalan yang berbeda. Namun, sepanjang waktu, ia umumnya terus ke kanan. Aku harus menemukan tempat di mana cincin ini terhubung ke cincin berikutnya. Pasti ada di sekitar sini. Sambil menggertakkan giginya, dia melanjutkan untuk mencari. Tidak ada jaminan bahwa metode ini akan menemukan aku jalan keluar, tapi selama ada yang mengganggu dan membuat aku tersesat lagi, aku pikir itu memiliki peluang bagus untuk berhasil. Setengah bulan kemudian, Bai Xiaochun tampak agak kuyu. Namun, ia telah lama menemukan jalan ke cincin berikutnya, dan juga mengkonfirmasi bahwa itu juga jalan buntu yang tidak pernah berakhir. Namun, dia tidak menyerah mencari jalan ke dering berikutnya. Seiring berjalannya waktu, nasib buruk akan semakin jauh dari sebelumnya, dan nasib baik sudah dekat. Sebulan lagi berlalu. Pada titik ini, slip giok Bai Xiaochun dipenuhi dengan garis besar yang rumit dari berbagai jalur yang telah ia tempuh. Saat dia bergerak, dia terus-menerus asyik mempelajari peta yang sedang berlangsung. Akhirnya, dia berhenti dan mendongak untuk menemukan bahwa ada di lapangan terbuka lebar. Alun-alun tidak berisi lilin atau roti berlumur darah. Tepat di tengah-tengahnya ada sebuah altar dengan pintu bercahaya di atasnya. Gitu dia melihat pintu itu, terharu karena kegembiraan. Aku akhirnya menemukan. Bai Xiaochun mengambil beberapa saat untuk keputusan dirinya. Selain itu, dia tidak hanya membabi buta menuju pintu. Dia mengambil waktu untuk memeriksa sekelilingnya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang terlalu berbahaya, dia perlahan mulai melangkah maju. Segera, dia berada di ujung pantai dan tepat di tepi alun-alun, di mana dia melihat pintu yang bersinar dan mulai tertawa keras. Labirin jelek macam apa ini? Dengan jentikan jari, Bai Xiaochun membawakan tempat ini ke ambang menjadi abu. Sekarang, dengan sedikit pemikiran di pihak aku akan menyelesaikan pekerjaan dan angin melalui pintu keluar. Merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dia terbang menuju altar dan pintu bercahaya. Tidak ada suara gemuruh atau suara lainnya ketika dia terbang masuk dan menghilang. Visinya langsung, dan ketika itu menjadi jelas, dia melihat sekeliling dan mulai gemetar. Dia bahkan tidak bisa bernapas. Tidak ada alasan di tempat ini kosong.
Membentang ke segala arah adalah banyak bola cahaya bintang, lebih dari 1.000 dari mereka. Dalam setiap bola dunia cahaya adalah seseorang. Ada pembudidaya biasa, pembangun jiwa dan raksasa biadab, mereka semua duduk bersila dengan mata tertutup, seolah-olah dalam meditasi. Kadang-kadang, ekspresi wajah mereka akan berubah. Beberapa akan menggertakkan giginya, beberapa akan terlihat gembira. Segala macam emosi yang berbeda dapat dilihat. Bai Xiaochun mengenali banyak orang di bola sebagai orang-orang baik dari tembok besar dan wildlands yang berkumpul di luar labirin. Sepertinya lebih dari 1.000 orang sampai di ujung labirin sebelum aku. Setelah melihat-lihat kemana-mana, dia melihat Chen Heqian, Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan. Di antara orang-orang dari Wildlands, ia melihat seorang wanita dalam gaun merah panjang Nyonya Merah Debu. Bola bercahaya Nyonya Merah Debu sangat menarik perhatian, mengirimkan cahaya yang menyilaukan ke segala arah, dan lebih terang daripada bola lainnya. Cahaya objek penampakan bola bahkan tidak akan mendekati lainnya. Setelah situasi memeriksa sedikit lebih dekat, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia juga dikelilingi oleh bola cahaya bintang yang bersinar, dan bahwa dia hanya satu di antara kelompok lebih dari 1.000 orang yang mengambang di langit berbintang ini. Di tengah-tengah semua bintang, mengambang di sana tepat di yang tak terbatas, adalah prasasti batu yang mengejutkan, mengaduk jiwa dengan ukuran besar. Bai Xiaochun bahkan tidak tahu seberapa besar itu. Itu tertulis kata-kata di permukaannya yang menggambarkan persidangan dengan api di sini. Selain itu, setiap bola menatap ke prasasti batu dengan benang berkilauan samar. Bai Xiaochun gemetar saat melihat prasasti batu kedua ini, yang terlihat mirip dengan yang pertama di luar labirin. Berdasarkan uraian yang tertulis di batu, melewati ujian dengan api di sini adalah cara untuk meninggalkan labirin, dan siapapun yang mengambil tempat pertama akan memperoleh jiwa dewa. Pada titik ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia pasti telah mencapai ujung labirin, dan memasuki ranah uji coba dengan api. Jiwa dewa itu hebat dan semuanya, tapi kehidupan kecilku yang miskin adalah yang paling penting. Tempat ini cukup aman, jadi aku pikir yang terbaik adalah menunggu orang untuk mendapatkan jiwa dewa, dan kemudian pergi. Dengan itu, ia melihat kedua kalinya untuk melihat bola yang mengelilingi dia, untuk apakah mungkin dari dalamnya. Sayangnya, bola itu sendiri adalah penghalang yang tidak bisa dipecahkan yang tidak bisa dilewati. Itu sebenarnya sangat senang. Sepertinya aku benar. Tempat ini hebat. Hahaha. Jika saya tidak bisa keluar, maka orang lain mungkin tidak bisa masuk. Kita semua bisa duduk dengan harmonis. Dia cukup senang dengan adil dan mempertimbangkannya dunia cobaan dengan api ini. Ketika dia menikmatinya, dia melihat cahaya bintang di jarak tertentu membentuk bola yang bersinar. Di dalam, sesosok bayangan muncul yang dengan cepat menjadi berbeda. Zhou Yixing. Zhou Yixing tampak sangat senang bisa menemukan jalan keluar. Sama seperti Bai Xiaochun, dia melihat sekelilingnya dan segera menyadari prasasti batu yang mengejutkan. Setelah sedikit waktu berlalu dia melihat Bai Xiaochun. Ketika mereka bertemu, mata Zhou Yixing melebar. Adapun Bai Xiaochun, dia tertawa terbahak-bahak. Benar-benar bintang Bai Xiaochun. Tidak hanya beruntung lolos dari kematian, dia juga menemukan jalan keluar. Meskipun Bai Xiaochun tidak yakin apakah Zhou Yixing bisa, dia terpesona dengan antusias dan memanggil salam. Wajah Zhou Yixing berkedut saat dia memelototi Bai Xiaochun. Kemudian dia mengertakkan giginya dan berbalik, khawatir jika dia terus mengungkapkan Bai Xiaochun, lebih banyak nasib buruk akan menghampiri. Setelah Zhou Yixing melihat muka, Bai Xiaochun berdeham dan menggosok hidungnya, lalu melihat sekeliling, merasa sedikit bosan. Orang-orang ini mengambil selamanya. Itu hanya uji coba dengan api, kan? Cepatlah dan selesaikan. Menguap dia melihat kembali pada batu prasasti untuk melihat apakah dia bisa mengetahui apa yang butuh waktu lama. Bab 553, Peningkatan Roh. Kultivator manapun di dalam salah satu bola bercahaya hanya harus melihat ke arah teks pada prasasti batu, dan kata-kata akan muncul di pikiran mereka. Meskipun uji coba dengan api tampak sederhana, siapapun yang mengambil posisi pertama dalam uji coba yang tercantum pada prasasti akan dipilih sebagai juara pertama secara keseluruhan. Tidak masalah uji coba apa yang dilakukan dengan api, atau ketika penggarap memulainya. Selama mereka berada di posisi pertama, mereka akan segera dipindahkan ke 3 labirin, yang merupakan lokasi jiwa dewa. Namun, penjelasan itu tidak menjelaskan tentang apakah orang lain mungkin juga dapat mencapai tingkat ketiga itu. Berdasarkan cara aturan itu dijelaskan,
Dimungkinkan bahwa jika pemenang tempat pertama tidak memperoleh dewa dengan cukup cepat, maka pemenang tempat kedua dan ketiga dari percobaan dengan api mungkin juga akan dipindahkan ke tingkat ketiga, dan dengan demikian memiliki kesempatan untuk memperoleh jiwa dewa. Ada juga poin yang menjelaskan bagaimana yang lebih jauh melanjutkan dalam uji coba dengan api. Semakin terang bola yang bersinar itu akan bersinar. Dari situ, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa Nyonya Merah Debu lebih jauh dari siapapun. Beruntung, dia akan menempati posisi pertama dan mendapatkan jiwa dewa. Bai Xiaochun merasa sedikit kecewa tentang itu. Dia tidak benar-benar ingin memenangkan jiwa dewa lain, tapi jika dia bisa melakukannya tanpa banyak kesulitan, dia akan lebih bahagia. Namun, pada titik ini, tidak ada banyak harapan. Dia datang terlambat di belakang lebih dari 1000 lainnya. Sambil mendesah, dia melihat lebih dekat pada prasasti untuk melihat informasi tentang berbagai cobaan dengan api. Yang pertama adalah percobaan tentang pertempuran. Tidak mungkin aku akan melakukan itu, gumamnya dengan gelengan kepala. Semua pertempuran dan pembunuhan sama sekali tidak cocok untukku. Pengadilan kedua dengan api menyebabkan matanya berkilauan. Itu adalah percobaan meramu obat. Obat-obatan meramu ya. Aku cukup pandai dalam hal itu. Dengan antusias, ia melanjutkan daftar. Cobaan kemampuan ilahi. Peralatan penempaan percobaan. Pencobaan jiwa Tuhan. Tak satu pun dari mereka akan melakukannya. Tidak mungkin cocok dengan nenek merah debu dalam kemampuan ilahi. Aku tidak bisa memalsukan peralatan, dan aku bahkan belum membentuk jiwa dewa apapun itu. Aku kira meramu obat adalah cara terbaik bagi aku. Bai Xiaochun mulai tertarik pada ide itu, terutama mengurangi ukuran membosankannya itu. Dengan itu, ia terus melihat sisa cobaan. Pengadilan persatuan tertinggi. Uji coba peningkatan semangat. Persidangan tubuh pemberani. Bai Xiaochun tidak tahu apa persidangan tertinggi, jadi dia menolaknya. Adapun badan peradilan pemberani, dia punya spekulasi. Kedengarannya seperti itu adalah ujian kekuatan tubuh kedagingan. Jelas bukan untuk aku. Sangat berbahaya. Dia terus melihat ke bawah batu prasasti, yang di atasnya setidaknya ada 100 cobaan berbeda dengan segala jenis api. Banyak dari mereka adalah pertanyaan dari hal-hal yang belum pernah didengar Bai Xiaochun, dan akhirnya, perhatiannya ditarik kembali ke percobaan meramu obat-obatan dan peningkatan semangat. Namun, dia masih ragu. Sayang sekali bahwa sangat terbatas kalau tidak akan mengambil ramuan obat. Tapi ketika datang ke peningkatan semangat, mata Bai Xiaochun menyipit sedikit, berkilauan dengan cahaya nakal saat ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menipu. Jika saya bisa menggunakan kura-kura woku, maka percobaan peningkatan roh tidak akan sulit sama sekali. Mungkin aku masih memiliki kesempatan untuk merebut tempat pertama dari Nyonya Merah Debu. Semakin dia idenya, semakin bersemangat dia. Ya, mungkin juga. Aku tidak memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan dalam ramu obat-obatan, jadi aku kira aku harus bertaruh pada peningkatan semangat. Jika saya menang, saya akan mendapatkan jiwa dewa, dan jika saya kalah, tidak ada salahnya dilakukan. Dan dengan demikian, keputusannya dibuat. Berfokus pada percobaan peningkatan roh, dia mengikuti deskripsi pada prasasti batu, membiarkan tenggelam dalam kata-kata. Suara gemuruh memenuhi pikirannya, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa jiwanya meninggalkan tubuhnya dan terbang menuju batu prasasti. Terkejut, dia melihat ke belakang dan melihat dirinya duduk bersila dalam meditasi di bola yang bersinar. Karena jiwanya tidak lagi berada di tubuhnya, topeng di wajahnya berhenti bekerja, dan perlahan-lahan jatuh ke depan. Bai Xiaochun kejutan dengan pergantian peristiwa yang tak terduga ini. Tidak ada yang bisa mengubah situasi untuk mengubah situasi. Pada saat berikutnya, jiwanya menabrak prasasti batu. Lebih banyak suara gemuruh untuk menyelesaikan pikirannya, seperti suara hantu yang berteriak secara bersamaan, mencoba jiwanya berkeping-keping. Tidak beruntung, itu tidak bertahan lama, hanya beberapa waktu saja. Lalu suara-suara itu menghilang, pandangannya yang kabur menjadi jelas, dan dia mendapati dirinya berada di kamar pribadi. Dindingnya gelap gulita, dan tampak seram. Ruangan itu benar-benar kosong kecuali untuk 3 batu daisi, masing-masing setinggi pinggang. Di atas podium tengah ada daun kuning lai yang menyajikan benar-benar biasa, dan sebenarnya, bertahan seperti itu. Itu adalah daun yang sangat biasa sehingga tidak mungkin lebih duniawi. Mengambang di atas podium batu sebelah kiri adalah lidah api merah menyala perlahan.
Nyala api itu tidak terlalu panas, hanya sedikit lebih dari nyala biasa dari dunia fana. Namun, Bai Xiaochun langsung tahu bahwa itu bukan nyala api biasa. Itu adalah api satu warna yang biasa terlihat di dunia kultivasi. Di sebelah kanan panggung ada beberapa bahan acak seperti batu, vegetasi, dan logam, serta beberapa hal lain yang Bai Xiaochun tidak kenal. Namun, ada sesuatu yang akrab tentang mereka, dan setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa mereka mengingatkannya pada beberapa hal yang dia lihat digunakan di Fatizang saat melakukan peningkatan semangat. Selain 3 batu dice, tidak ada yang lain di ruangan itu. Jelas, ruangan ini dirancang untuk menjadi bengkel peningkatan roh, dan tugas saat ini adalah melakukan peningkatan roh 1 kali lipat. Bai Xiaochun melihat sekeliling, dan mengambil waktu untuk mempelajari api satu warna. Kemudian dia berpikir kembali bagaimana topeng itu jatuh dari wajahnya di luar, dan gelisah. Akhirnya, dia mengertakkan giginya dan berkata, "Aku mungkin baik-baik saja." Bola bercahaya benar sulit, jika tidak orang-orang yang muncul pertama kali akan berakhir meninggal. Hal pertama yang pertama, aku perlu melihat apakah aku bisa memanggil penyu-penyu aku. Lagi pula, dia tidak membawa tasnya di tempat ini, atau barang-barangnya yang lain. Karena itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian menikmati jarinya seperti biasanya untuk memanggil penyu. Cahaya hitam melesat keluar, membentuk wujud penyu-penyu. Bai Xiaochun terkejut, tapi dengan cepat mulai tertawa bangga. Itu datang bersamaku. Hahaha, aku tidak percaya itu benar-benar datang bersamaku. Mata bersinar terang, dia berpikir tentang bagaimana rasanya menjadi yang pertama dan mendapatkan jiwa deva itu. Dengan kura-kuraku, siapa yang bisa bersaing denganku? HMMPH. Ketika Bai Xiaochun ingin menempati posisi pertama, yang berani menahan. Dengan percaya diri mengayunkan lengan bajunya, dia mengangkat dagunya dengan bangga. Namun, dia tahu bahwa waktu adalah yang terpenting, jadi dia dengan cepat bersemangat dan berjalan untuk mengambil api satu warna. Kemudian, dia dengan bersemangat melemparkannya ke dalam kura-kura wajan. Sebagai tanggapan, kura-kura wajan bergetar dan menyerap api, dan desain di permukaannya mulai bersinar terang. Lebih percaya diri dari sebelumnya, Bai Xiaochun tertawa kecil dan kemudian dengan hati-hati mengambil daun lai. Setelah mencarinya dan memastikan itu hanya barang biasa, dia didirikan. Betapa sia-sia untuk mempercantik daun seperti ini. Namun, dia merasa cukup yakin bahwa, tidak peduli barang apa yang dia tingkatkan di sini, dia tidak akan bisa membawa mereka. Jadi pada akhirnya, tidak masalah bagaimana bahan bakar itu digunakan. Karena itu, ia melemparkan daun itu ke kura-kura wajan. Secara instan, desain kura-kura wak itu berkobar dengan cahaya yang menyatu dengan daun. Sesaat kemudian, cahaya yang menyilaukan menghilang, dan desain perak tunggal dapat dilihat pada permukaan daun. Bai Xiaochun dengan cepat mengambilnya dan melihatnya. Selain desain perak, dia tidak bisa menemukan hal lain tentang hal itu yang tidak biasa. Sayang sekali, pikirnya, melihat kepalanya. Melihat ke arah podium kiri, dia melihat lidah api lain muncul, yang satu ini dengan 2 warna. Tentu saja, itu tidak lain adalah api 2 warna. Aku kira itu tidak masalah. Ini hanya percobaan oleh api, dan tidak satu pun dari barang-barang ini milik aku. Tanpa kulit di punggungku. Dengan itu, dia dengan santai mengambil api 2 warna dan memulai peningkatan semangat lainnya. Tak lama, daun itu memiliki 2 desain perak di atasnya. Lalu yang ketiga, keempat, dan seterusnya, sampai total ada 8. Pada titik ini, Bai Xiaochun benar-benar merata di seluruh situasi. Peningkatan roh 8 kali lipat. Gumamnya, melihat daun di telapak tangannya. Itu masih light, tapi jelas lebih tahan lama dan tangguh dari sebelumnya. Itu bahkan bersinar sedikit, dan jelas lebih dari sesuatu yang menakutkan. Sekarang semacam harta. Pada titik ini ia punya ide lain, mengingat itu telah menjadi harta yang berharga. Jika dia bisa mencapnya untuk dirinya sendiri, maka mungkin itu akan mengenalinya sebagai tuannya, dan kemudian membiarkannya membawanya pergi. Rama yang terbaik, ia melakukan gerakan mantra dan menunjuk mengirimkan tanda pribadinya ke daun, yang bersinar sebagai respons. Itu sukses. Senang, Bai Xiaochun mengambil semangat 9 warna dan mulai melakukan peningkatan lain. 9-10. Tak lama, ada 10 desain perak yang mengejutkan di permukaan daun. Meskipun masih tampak light, sifat dasarnya telah berubah, dan sekarang bersinar dengan cahaya yang terang. Siapapun yang melihatnya akan menganggapnya batu giok atau batu berharga lainnya.
Peningkatan 10 kali lipat. Bai Xiaochun muncul. Melihat ke arah mimbar batu, dia memperhatikan nyala 11 warna mulai terbentuk ketika menyadari dan perhatian. Paling akurat berbicara, nyala 11 warna itu sebenarnya tidak terdiri dari 11 warna. Namun, Bai Xiaochun bisa tahu hanya dengan melihatnya bahwa itu adalah 11 api berwarna. Mustahil untuk digambarkan dengan tepat bagaimana dia mengetahuinya. Lebih jauh, ada sesuatu tentang bagaimana api terus berubah yang menarik jiwanya dengan kekuatan yang mengejutkan. Berpikir kembali ke desain emas pada panah jiwa api, mata Bai Xiaochun berkilauan. Dan dia berpikir, di masa lalu, aku berspekulasi tentang transformasi ajaib apa yang akan terjadi dengan peningkatan semangat 11 kali lipat. Bab 554, sangat misterius. Ketika jiwa Bai Xiaochun memasuki percobaan dengan dimensi api di prasasti batu, tidak ada orang lain yang berpartisipasi dalam persidangan bisa. Namun, Zhou Yixing masih belum memilih uji coba mana yang akan masuk. Pada satu titik, dia mendapat perasaan aneh, dan melihat ke atas untuk menemukan bahwa salah satu bola bersinar di jarak semakin cerah. Pada saat itu, rahangnya jatuh ketika dia menyadari bahwa dia sedang melihat Bai Xiaochun yang duduk di sana, topengnya terlepas dari wajahnya. Bola bercahaya Bai Xiaochun jauh lebih terang dari sebelumnya, dan dari tampilan itu, Anda sudah berada di antara 500 bola paling terang. Jadi, ternyata dia benar-benar Bai Xiaochun. Bagaimana dia bisa gitu cepat? Uji coba apa yang dia lakukan? Tidak yakin bahwa Bai Xiaochun mungkin bisa maju gitu cepat, dia mengambil keputusan dalam-dalam dan memandang pandangannya, penilaiannya untuk fokus pada uji coba sendiri dengan api. Sementara itu, kembali di bengkel peningkatan roh pribadi, kura-kura wajan itu menyerap nyala api yang berwarna 11, dan Bai Xiaochun sedang melihat untuk mengantisipasi ketika daun mulai bersinar. Cahaya itu jauh lebih menyilaukan dari 10 peningkatan sebelumnya, menyebabkan perak membanjiri daerah itu. Tapi kemudian, ketika Bai Xiaochun memandang dengan mata lebar, 10 desain perak tumpang tindih, berubah menjadi desain emas tunggal. Jadi, itu benar-benar bekerja seperti itu. Pada titik ini, Bai Xiaochun menganggap proses itu selesai. Namun, secara tiba-tiba, kejadian yang tak terduga, seketika desain emas muncul, daun menggeliat, dan mulai berubah menjadi hijau. Setelah itu benar-benar hijau, kekuatan hidup bisa dirasakan di dalamnya, meninggalkan Bai Xiaochun disambar. Bagaimana ini mungkin? Serunya. Bahkan ketika dia memandang, tangkai daun mulai tumbuh, berubah menjadi cabang yang bahkan memiliki lebih banyak daun. Yang mengejutkan, bahkan ini mulai tumbuh menjadi cabang yang lebih besar. Bai Xiaochun lupa bernapas ketika melihat bentuk batang pohon kecil, dan lebih banyak menyebar-menyebar. Sampai saat ini, kura-kura wajan sebenarnya berisi pohon kecil. Pohon itu dipenuhi dengan kekuatan hidup, dan tampak benar-benar jasmani. Desain emas yang mempesona bisa dilihat di permukaannya. Selain itu, transformasi yang luar biasa telah menghapus tanda Bai Xiaochun sendiri. Dengan peningkatan semangat 11 kali lipat, satu daun itu berubah menjadi seluruh pohon. Peningkatan 11 kali lipat bahkan menghapus tanda branding aku. Dan desain perak berubah menjadi emas. Namun, setelah melihat dekat pada pohon itu, Bai Xiaochun dapat mengatakan bahwa itu tidak sepenuhnya stabil. Kadang-kadang, itu akan kabur, seolah-olah ada di suatu tempat di antara tingkat daun dan pohon. Itu adalah karakteristik yang sama yang dimiliki oleh panah jiwa api. Bai Xiaochun benar-benar terguncang oleh peningkatan semangat berharga yang telah dia lakukan. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana meningkatkan semangat bekerja. Dengan itu, dia melakukan gerakan mantra dengan tangannya dan menunjuk berharap bahwa dia benar bisa memilikinya pada pohon kecil untuk membuat tanda-tanda miliknya. Itu tanda menetap di pohon. Bai Xiaochun mengkonfirmasi bahwa bahkan item peningkatan 11 kali lipat juga bisa dicap sebagai master. Jadi, pikirnya, menggerogoti pemikiran. Ketika sebuah harta menerima peningkatan semangat 11 kali lipat, itu berubah pada tingkat mendasar. Tidak masalah siapa pemilik sebelumnya, siapapun yang meninggalkan tanda branding di atasnya akan menjadi tuannya yang baru. Pada titik ini, ia benar-benar lupa tentang tujuan mengambil tempat pertama dalam persidangan api. Semua minatnya terfokus pada peningkatan semangat. 10 perangkat tambahan meninggalkan pertama desain perak. Mungkinkah bahwa 10 berikutnya meninggalkan semua desain emas? Tapi bagaimana setelah itu? Desain seperti apa yang akan muncul saat itu? Mata Bai Xiaochun bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika melihat ke arah mimbar batu, di mana nyala api lain terbentuk.
Tanpa ragu sedikit pun, dia mulai melakukan lebih banyak peningkatan semangat. 12 kali lipat, 13 kali lipat, 14 kali lipat. Lebih banyak desain emas muncul di permukaan pohon kecil itu, sampai ada 4. Pada saat yang sama, pohon itu tumbuh lebih sehat dan kuat. Batangnya menjadi lebih tebal, dan lebih banyak cabang menyebar, yang masing-masing ditutup dengan banyak daun. Juga tekanan kuat mulai menyebar dari pohon. Ketika Bai Xiaochun merasakan tekanan yang semakin kuat dari pohon, kegembiraannya tumbuh. Pada saat ini, dia benar-benar terpesona dengan peningkatan semangat, dan matanya terlihat pada pohon ketika meraih api 15 warna dan memulai peningkatan lainnya. Segera setelah peningkatan roh selesai, penyu wajan mulai bergetar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah reaksi yang belum pernah disaksikan Bai Xiaochun sebelumnya. Cahaya yang bersinar dari wajan itu gitu kuat sehingga hampir benar-benar menyilaukan. Pada saat ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa peningkatan 15 kali lipat harus menjadi titik di mana transformasi drastis terjadi. Tapi transformasi apa? Bai Xiaochun berhasil menggerogoti dengan penuh semangat. Segera, desain emas pada kura-kura wajan memudar, dan pohon itu tumbuh lebih besar. Pada saat yang sama, ia mulai berdenyut dengan kekuatan Dewa. Dewa. Bai Xiaochun berkata tanpa ekspresi, ekspresinya sangat tidak percaya. Meskipun dia tidak pernah berinteraksi dengan dewa berkali-kali, dia telah melakukannya dengan baik untuk mengenali alam dewa. Setelah memperhatikan pohon itu dengan hati-hati, dia tangan untuk menyentuhnya, dan ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah terhubung dengan surga. Aku tidak percaya bahwa peningkatan roh sangat misterius. Ekspresi berkedip, dia mundur beberapa langkah. Kemudian, tariklah semangat, raihlah lidah api berikutnya dari podium batu dan mulailah meningkatkan semangat lainnya. Gemuruh. 16 kali lipat, 17 kali lipat, 18 kali lipat, 19 kali lipat, 20 kali lipat. Dia melakukan 5 peningkatan roh secara berurutan, menyebabkan pohon itu tumbuh lebih besar dan lebih besar. Pada saat ini, tampaknya memenuhi sebagian besar bengkel, dan sepertinya akan menembus dinding untuk melanjutkan pertumbuhannya. Setelah melihat ke atas, Bai Xiaochun bahkan tidak bisa melihat puncak pohon. Beruntung, masih ada ruang di dalam kura-kura untuk terus melakukan peningkatan roh. 10 desain emas untuk permukaan pohon, mempesona dan menarik. Selanjutnya, kekuatan dewa yang dipancarkan menyebabkan Bai Xiaochun bergetar secara fisik. Baginya, hampir terasa seperti ada dewa yang berdiri tegap berdiri, seorang dewa yang jauh lebih kuat daripada Chen Hetian atau Mistress Red Dust. Keinginan, tingkat kekuatan ini adalah puncak alam dewa. Itu seperti badai petir yang, jika menyentuh Bai Xiaochun, akan membunuhnya dalam jiwa dan raga, terlepas dari seberapa kuat tubuhnya. Bahkan, Bai Xiaochun cukup yakin bahwa itu bahkan cukup kuat untuk membuat Chen Hetian dan Nyonya Merah Debu benar-benar tidak berdaya. Yang lebih menarik bagi Bai Xiaochun adalah kenyataan bahwa pohon itu masih memiliki tanda di atasnya. Dengan satu pemikiran dan gelombang, dia bisa membuat benda ajaib milik sendiri. Dengan item ajaib seperti itu, dia benar-benar yakin bisa mendominasi Chen Hetian atau Nyonya Merah Debu. Aku menciptakan harta ini karena kura-kuraku. Saya bertanya-tanya apakah ada harta berharga lainnya di dunia yang memiliki peningkatan roh 2 kali lipat. Jika aku bisa membawa pohon ini bersamaku, maka aku pasti mendapatkan emas. Aku bisa segera kembali ke sekte penangkal sungai. Namun, kegembiraannya dengan cepat berubah menjadi pemicu tentang apa yang dipertaruhkan. Karena rasa kuatnya dari pohon itu, dia tidak bisa membayangkan bahwa dia benar-benar akan mengeluarkannya dari tempat ini. Karena itu, ia menjangkau lidah api terbaru dan memasukkannya ke dalam wajan penyu. 21 kali lipat. Sementara itu, di luar, Zhou Yixing merasakan gambar berdiri. Sebelumnya, dia telah memutuskan uji coba mana yang akan dipilih, dan baru saja akan memasukinya, ketika bola bersinar Bai Xiaochun mulai bersinar lebih terang. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun benar-benar meningkatkan kecerahan yang terlalu cepat. Mata Zhou Yixing melebar ketika dia menyaksikannya dengan cepat melebihi semua bola bercahaya di daerah. Semua orang di bidang itu telah tiba di daerah ini sebelum Bai Xiaochun, dan sekarang, sama sekali tidak sesuai dengannya. Dia bahkan mengejar Nyonya Merah Debu, yang pernah menjadi pemimpin yang jelas. Meskipun dia belum menyusulnya, dari cara cahaya terangnya memancarkan kecerahan tanpa batas, sepertinya tidak mungkin dia mengejar Nyonya Merah Debu. Mata Zhou Yixing tidak bisa lebih lebar, dan pikirannya berputar.
Yakin dia pasti melihat sesuatu, dia menggosok matanya. Namun, setelah membukanya, tidak ada yang berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melalui gigi yang digerogoh dengan marah, kecemburuannya meningkat. Sial, jangan bilang dia benar-benar akan mengambil tempat satu.